Kali ini kita akan membahas tentang subquery. Tujuannya menggambarkan tipe persoalan yang dapat dikerjakan oleh subquery, mendefinisikan subquery, dan memahami tipe-tipe subquery, menulis subquery baris tunggal dan baris berganda. Subquery pengertiannya, misal kita ingin membuat suatu query untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang kita miliki oleh pegawai bernama John. Untuk memecahkan masalah ini, kita membutuhkan dua query. Satu query untuk mencari gaji yang dimiliki oleh John, dan query lain untuk mencari pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada gaji John. Inner query atau subquery akan menghasilkan suatu nilai yang nantinya dipakai oleh outer query atau main query. Sintaks cara penyelesaian seperti berikut: select, milik kolom, from tabelnya, where, lalu setelah sintaks dari where dalam kurung select lagi, select kolom, from tabel lainnya. Subquery dapat ditemukan dalam klausa SQL berikut: where, having, dan from. Contoh SQL: tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dan nomor pegawai 7566. Select in from emp where file, select lebih besar dari select yang gajinya dari sama dengan MU nya 7566. Kita coba hasilnya. Kita akan menampilkan nama orang dari yang gajinya lebih besar dari yang gajinya lebih besar yang nomornya 7566. Lalu tipe-tipe dari subquery yaitu single row, nilai yang diberikan misal clerk; multiple row, nilai yang dikembalikan misal clerk atau the manager; multiple column, nilai yang dikembalikan misal clerk 1900, manajernya 7698. Single row subquery memberikan hasil hanya satu baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini yang digunakan adalah operator pembandingan, yaitu sama dengan lebih besar dari, sama dengan dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari kurang dari. Contoh skillnya, misal tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai sama dengan 369. Kita coba, kita akan menampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang memiliki pekerjaan sama dengan pegawai dengan nomor pegawainya 739. Hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, hasilnya sama seperti contoh. Selanjutnya, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawainya 739 dan gajinya lebih besar daripada pegawai yang nomor pegawainya 876. Kita coba, nanti kita akan menampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawainya dan gajinya lebih besar daripada nama pegawai yang 876. Maka hasilnya akan sama seperti berikut. Kita lihat gajinya. Nah, seperti ini. Penggunaan fungsi grup dalam subquery. Fungsi grup bisa digunakan dalam subquery. Contoh, tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang paling kecil. Kita coba. Gaji yang terkecil adalah 800 dan namanya Smith.
Nah, hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya, penggunaan close heading dalam subquery. Close heading bisa digunakan dalam subquery. Contoh, tampilkan nomor departemen dan gaji minimum pada tiap-tiap departemen yang memiliki gaji minimum yang lebih besar daripada gaji minimum pada departemen dengan nomor departemen sama dengan 20. Select, contohnya seperti ini. Select Depno minimal salary from EMP group by Depno having minimal salary lebih besar dari select minimal salary from EMP where Depno sama dengan 20. Maka hasilnya akan tambah seperti ini. Coba. Nah, Depno ini akan menampilkan gaji yang salarinya 950 dan 1300 yang gaji minimum tiap departemennya. Setiap departemen 30 minimumnya 90 dan 10 1300. Bisa lagi tampilkan pekerjaan dan rata-rata gaji dari pekerjaan yang memiliki rata-rata gaji yang paling kecil. Berarti kita akan menampilkan yang pekerjaannya rata-rata gajinya yang paling kecil. Misal kita coba skill ini, nanti kita akan dapat hasilnya pekerjaannya cloud rata-rata gajinya adalah 1037,5. Coba, maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, kesalahan dalam subquery. Kesalahan dalam subquery yang mungkin terjadi adalah operator baris tunggal sama dengan digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris seperti berikut. Dicoba SQL seperti ini. Pada SQL ini kita akan dapat hasil missing expression dan single row nya lebih dari satu row karena tidak ada tanda sama dengannya. Maka pembetulannya seperti ini. Jadi hasilnya akan tampak seperti berikut. Selanjutnya, kemungkinan kesalahan yang lain, subquery tidak menghasilkan nilai apapun atau nol. Seperti contoh, select name from EMP, select job from EMP where name Smith. Ini akan menghasilkan no row selected atau tidak ada hasilnya. Seumpama ini adalah class, ini adalah bisa jadi tidak akan keluar hasilnya. Oh, ada, maksudnya ada. Nah, selanjutnya multiple row subquery. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Untuk multiple row subquery ini yang digunakan adalah operator bandingan in, any, atau all. Penggunaan operator in dalam multiple row subquery akan dicoba dalam contoh berikut. Untuk menampilkan nama, gaji, dan nomor departemen dari pegawai yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Contohnya seperti ini. Nanti kita akan menampilkan email Zal dan Depno atas nama Smith, gajinya 400 dan nomor departemen 20. Nanti kita akan menampilkan gaji minimum dari Smith atau James atau Miller yang sama dengan gaji minimum satu departemennya. Kita coba.
Nah, kita dapat mengetahui hasilnya seperti ini. Selanjutnya, penggunaan operator ANI. Dalam sebuah row subquery, operator ANI identik dengan operator sum yang membandingkan satu nilai dengan tiap nilai yang ada di dalam subquery. Sembarang orang pekerjanya klub dan pekerjaan pegawai tersebut bukan klub. Data pegawai dalam menunjukkan nomor, nama, dan pekerjaannya pegawai. Misal seperti ini. Untuk menambahkan di mana job sama dengan klub dan job itu juga selain klub, maka dengan menggunakan operator seperti ini. Coba maka hasilnya seperti berikut, sama seperti contoh tadi. Keterangannya, operator sama dengan any equivalent dengan in. Operator kurang dari any equivalent dengan maksimum. Operator lebih dari dengan any sama dengan minimum. Contoh lainnya, misalkan menampilkan data pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar daripada gaji dalam tiap departemen. Dari data pegawai yang ditampilkan yaitu nomor, nama, dan pekerjaan pegawai. Misal SQL ini. Nah, hasilnya seperti tadi pada contoh. Dari kesimpulan tadi, operator all membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery. Operator all equivalent dengan maksimum. Operator kurang dari all equivalent dengan minimum. Untuk latihan soalnya, kita coba menampilkan nama pegawai dan tanggal mulai kerja dari semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Blake, tidak termasuk Blake. Berarti kita tidak akan menampilkan nama Blake. Kita coba. Maka hasilnya seperti berikut, seperti soal yang ada. Lainnya, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang rata gajinya lebih dari rata-rata, diurutkan berdasarkan besar gaji. Kita coba. Nah, hasilnya karena seperti berikut. Diurutkan secara menurun berdasarkan besar gaji. Jadi kita akan mengurutkan berdasarkan gaji. Hasilnya seperti berikut.
Selanjutnya, latihan soal. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Jadi kita akan menampilkan nama pegawai yang mengandung huruf T. Kita coba. Maka hasilnya seperti berikut, sama dengan soal. Selanjutnya, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemen tempatnya yang bekerjanya di Kota Dallas. Kita coba. Hasilnya akan nampak seperti berikut. Kita akan dapat hasilnya sebuah tabel yang kerjanya di Dallas. Nah, selanjutnya, tampilkan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Kita coba. Nah, kita akan dapat menampilkan Jones, Blake, dan Clark. Tampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen Dallas. Kita coba.
Nah, kita akan dapat menampilkan seperti ini, sama seperti soal tadi. Selanjutnya, yang terakhir, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama, dengan pegawai yang namanya mengandung huruf T, dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata gaji. Jadi kita menampilkan nama-nama yang mengandung huruf T dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata gaji yang ada. Kita coba. Maka hasilnya seperti berikut. Oke, sekian. Terima kasih.